Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Nilai Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam untuk kita semua. Saya membuka renungan ini dengan satu cerita singkat. Ada dua orang berkumpul di satu tempat, karena menjelang akhir tahun mereka mulai bernostalgia. Yang satu dia katakan begini, "Saya itu rindu waktu saya yang dulu." Ya dulu bagaimana? Ya dulu saya itu masih boti. Ya, lo bisa boti? Ya dulu boti itu dulu bodi masih tipis. Sekarang sudah botel, bodi tambah tebal. Ini kisah singkat ya, namanya cerita singkat ya. Itu menggambarkan satu situasi manusia yang berubah dalam rentang waktu. Maka ada satu istilah Latin, ya mudah-mudahan ini dimengerti, itu demikian: tempora mutamtur nos et mutamur in illis. Ya kurang lebih seperti itu. Artinya bahwa ketika waktu berubah, manusia pun ikut berubah di dalamnya. Nah, cerita yang saya awali tadi itu kurang lebih mau memberi gambaran bahwa manusia itu bisa berubah dalam waktu-waktu tertentu. Hari ini moodnya bagus,
besok moodnya kurang bagus, sehingga kalau lihat raut wajah tidak benar itu harus jauhkan yang pisau apa segala macam. Tiba-tiba nanti terjadi perang dingin di dalam rumah. Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan dengan satu pertanyaan untuk kita. Apa yang ada di benak kita sekalian setiap mendengar akhir tahun atau 31 Desember dan 1 Januari? Apakah bunyi petasan? Apakah aroma ikan bakar, jagung bakar? Apakah rambut merah-merah? Apakah apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya selalu muncul di akhir tahun. Jadi rame-rame memberi surprise apa segala macam untuk mengisi akhir tahun dan membuka awal tahun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengundang kita untuk merenungkan satu hal penting di dalam iman kita, bahwa akhir tahun dan awal tahun atau yang kita mau rayakan hari ini dan besok itu tidak semata-mata tentang waktu atau pergantian waktu. Bukan karena hari ini terakhir 2025 lalu besok nanti 2026. Hari ini 31 Desember, besok 1 Januari. Maka rangkuman dua bacaan tadi itu memberi gambaran tentang apa yang kita rayakan malam ini dan besok. Ya, saya rangkum dalam 3 kata. 1, waktu. 2, Kristus. 3, antikristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat 3 hal ini, bahwa ketika berbicara tentang waktu itu tidak akan terlepas dari Kristus. Karena apa? Kristus dan waktu itu melekat. Nah, yang pertama kita lihat bahwa Kristus itu pada mulanya ada bersama-sama dengan Bapa. Maka mari kita merenungkan dan melihat 3 waktu yang dikenal gereja. 1, namanya Kronos. 2, namanya Kairos. Dan yang ketiga namanya Aion. Kalau kita melihat bacaan Injil hari ini yang pada mulanya adalah firman, itu berbicara tentang waktu yang sifatnya aion, dari kekal sampai kekal. Jadi waktu itu tidak ada ujungnya. Maka berkaitan dengan ketika bunyi bacaan tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, itu berbicara tentang waktu yang sifatnya kronos. Kronologi, bahwa Kristus yang pada mulanya bersama dengan Bapa masuk ke dalam waktu, masuk ke dalam kronologi. Kronologi itu semacam rentetan cerita-cerita. Tanggal ini kita buat ini, tanggal itu kita buat itu. Jadi Kristus dan waktu ini melekat, maka tidak bisa dilepaskan. Sehingga berkaitan dengan 3 waktu itu, baik Kristus maupun waktu tidak bisa dilepas pisahkan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat bagian yang kedua dari waktu itu, Kairos. Kairos itu adalah waktu, adalah rahmat. Jadi berbicara tentang waktu itu berarti berbicara tentang rahmat, berbicara tentang kesempatan. Maka ada satu lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayan. Nah, lagu ini mau memberi gambaran bahwa waktu bukan sekedar berlalu begitu saja, tetapi waktu itu harus dimaknai. Makanya ada satu istilah lain dalam bahasa Siang Murung, namanya carpe diem. Raihlah hari ini, tangkaplah kesempatan hari ini, bahwa hari ini akan menjadi kesempatan berahmat. Jadi kalau kita lepas dia mengalir seperti air, maka tidak akan kembali lagi. Jadi nanti lalu, aduh, coba itu hari saya langsung pasti bagus itu. Apalagi anak-anak muda, coba itu hari begitu pasti anak kita sudah begini. Ya, untuk anak, coba waktu itu begini pasti ini. Jadi biasanya penyesalan itu datang kemudian. Kenapa? Karena orang tidak menangkap kesempatan atau waktu yang. Maka berbicara tentang waktu adalah rahmat dan Kristus adalah rahmat kita. Sehingga dalam Kristus seluruh kepenuhan waktu ada di dalamnya. Maka kita harus bersyukur kepada satu orang namanya Dionysius Exiguus. Orang itu sangat berjasa dalam gereja sehingga dia bisa membuat kita mengenang hari ini.
Kita mengenang tanggal 31 dan tanggal 1 Januari, tanggal 24 dan tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena atas permintaan Kaisar Justinianus, dia harus mengubah kalender yang dulu awalnya perhitungan dimulai dengan Kaisar Diocletianus, diubah menjadi apa? Dimulai dari kelahiran Yesus. Makanya besok kita merayakan 1 Januari, tahun baru Masehi. Apa itu? Tahun baru Kristus. Maka disebut Anno Domini, tahun Tuhan. Sehingga berbicara tentang antikristus di bagian terakhir, berbicara tentang orang-orang yang sementara berjuang untuk apa? Mengubah pesta besar ini. Jadi ada yang ingat tanggal 25 Desember menjadi hari apa? Yang jarang buka Facebook itu biasanya tidak tahu hari apa. Kelompok-kelompok antikristus sementara berjuang untuk mengubah situasi sejarah yang sudah berjalan 2025 tahun. Sejarah sudah tertata dengan rapi bahwa Kristus menjadi pusat waktu, pusat peradaban, tetapi orang berusaha untuk merubahnya di tengah jalan. Maka relasi antara tanggal 24, 25 dan 31 dan tanggal 1 itu masih satu. Dinamakan Oktav Natal. Jadi tidak bisa melepaskan tanggal 1, 31 dengan tanggal 1 dengan, jadi ya kami kan merayakan tutup tahun dengan tahun baru. Semua harus berpusat kepada Kristus. Kristus menjadi pusat peradaban. Maka tahun 1 Masehi itu berawal dari tahun kelahiran Kristus. Maka semua peradaban dunia itu dibagi dua. Segala sesuatu yang terjadi sebelum Yesus lahir disebut sebelum Masehi, dan segala sesuatu yang terjadi setelah Yesus lahir disebut sesudah Masehi. Maka Kristus menjadi sentral peradaban. Semua harus berpusat pada Kristus, sehingga yang pada awalnya adalah firman, dia turun menjadi manusia dan kembali kepada Bapa. Maka kita bersyukur kepada Dionysius Exiguus yang bisa membuat kalender kita laku sekali ya. Jadi biar 35.000 tapi itu mendunia. Ada yang belum punya kalender 2026, tolong, masih banyak kalender di sana. Nanti saya tunggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang waktu tidak boleh dilepaskan dari Kristus. Kenapa? Karena Kristuslah yang menjadi titik awal dari sejarah peradaban. Maka kita mau melihat yang antikristus yang dimaksudkan dalam bacaan pertama tadi. Memang mereka itu bagian dari kita, tapi agak aneh, agak lain mereka, agak lain memang. Jadi situasi yang kita hadapi hari-hari ini memang itu sudah diramalkan oleh Yohanes sejak 2025 tahun yang lalu, bahwa akan datang saat masanya orang akan membenci kita. Gereja ditutup, gereja dibom, gereja dibakar, Natal dibubarkan, Natal dilarang. Ya, memang mereka itu bagian dari kita, tetapi sebenarnya seperti di bagian dusta tidak akan pernah keluar dari kebenaran. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar bacaan pertama tadi, ingatlah situasi kita bahwa memang Alkitab itu akan digenapi. Dan Alkitab itu digenapi, dan kita yang sekarang hidup ini sedang dalam masa untuk memenuhinya. Maka saya kembali ke tadi, hubungan antara tanggal 24 dengan 25 Desember dengan 31 dan 1 Januari itu masih berkaitan dengan Natal, yang saya katakan oktav Natal. Oktav itu artinya 8. Hubungannya di mana? Hubungannya bahwa ketika 24 malam 25 Yesus lahir, belum bisa diakui secara sah di hadapan hukum. Karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat, maka butuh 8 hari supaya dipersembahkan, supaya apa, dia sah secara hukum. Sehingga 8 hari setelah Yesus lahir, dia harus dipersembahkan di Bait Allah supaya mendapat pengakuan secara hukum. Maka disitulah baru kita rayakan kelahiran kedua, Natal yang kedua. Maka disebut oktav Natal. Puncaknya itu sehingga apa? 1 Januari menjadi bukan sekedar tahun baru, tetapi awal tahun Masehi, tahun Kristus, tahun Tuhan, Anno Domini. Maka itu menjadi orang Kristiani benar harus bangga. Kenapa?
Karena Kristus bukan saja sekarang hadir untuk kita, tetapi HP yang Bapak Ibu punya sekarang terinstal dengan tahun Tuhan. Detik, menit, jam, tanggal, bulan, tahun, selalu besok pagi akan berubah semua. Kamis 1 Januari 2026 itu adalah tahun Kristus, bukan tahun yang lain. Maka bangga menjadi orang Kristen, bangga menjadi orang Katolik. Kenapa? Yang menjadi pusat peradaban dunia hari-hari ini adalah Kristus. Dan meskipun banyak antikristus yang sedang mengerongrong, iman akan Kristus tidak pernah berubah. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita nyanyikan satu lagu ini sebagai penutup. Bisa putarkan lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bahwa di dalam Kristus Dia sendiri tidak berubah, tetapi yang berubah adalah pola hidup kita. Semoga di akhir tahun ini menjadi berkat agar kita meraih menangkap kesempatan di masa yang akan datang, terutama hari besok, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan atau waktu yang datang. Karena sekali dia hilang, dia tidak akan datang untuk kedua kali. Semoga Kristus menjadi pusat hidup kita yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.